Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Adidas sekalian. Pada pertemuan kali ini sesuai dengan pertemuan kuliah kita akan membahas berkaitan dengan analisis normalitas. Ada dua cara dengan Shapiro-Wilk dan juga Kolmogorov. Secara umum itu sama. Di sini saya memiliki data nilai hasil pengukuran tinggi tanaman pasca pemberian pupuk X dalam sentimeter. Di sini ada tanaman A dan juga tanaman B, dimana seperti yang dapat sama-sama kita saksikan, datanya itu dalam ukuran sentimeter dan kisarannya 29 sampai 38 untuk kedua-dua tanaman. Nah, ini untuk uji normalitas kita fungsinya adalah untuk menentukan apakah distribusi data kita itu normal atau tidak sebelum melanjutkan ke analisis statistik parametrik lainnya seperti uji dependency test dan lain-lain. Baik, langkah pertama kita buat isi variable view, di mana di sini saya buatkan TA itu mewakili tanaman A, kemudian value-nya dikosongkan, kemudian tanaman B sama dengan label tanaman B. Value-nya juga dikosongkan. Kemudian kita isi data view. Setelah kita tentukan konfigurasinya, konfigurasinya itu default saya buat karena tidak ada settingan-settingan lain. Jadi kita copy paste data tadi, data tabel kita tinggi tanaman pasca pemberian pupuk ke tabel data view, disesuaikan dengan label. Sini kita tinggal copy paste saja. Begitu juga untuk data kedua. Data kedua tanaman B. Jadi kita copy paste juga. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita cek analyze, klik analyze, kemudian pilih explore. Setelah itu, nah, kedua-dua variabel ini kita masukkan ke dependent list atau di kolom dialog, kemudian pilih plot, normality plot with test, kemudian continue. Histogram tidak usah, kita klik continue. Nah, setelah itu maka klik OK, lalu akan muncul output sebagai nilai hasil analisis normality. Nah, adapun cakupan dari hasil analisis tersebut adalah tanaman yang dianalisis jumlahnya itu ada 22, karena di SPSS maksimal data itu 22 ketika kita copy paste. Jadi hanya 22 data yang dianalisis. Kemudian ini ada analisis deskriptif seperti yang sama-sama kita pelajari sebelumnya. Median, ada varian, ada maksimum minimum, ada skewness dan kurtosis untuk masing-masing tanaman. Nah, data yang akan kita analisis itu, data hasil sebenarnya adalah test of normality. Saudara bisa lihat tanaman A dan tanaman B itu signifikansinya itu sebesar 0,2 dan juga 0,1. Nah, untuk untuk hasil jika 0,05 besar dari 0,05, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Namun jika dia adalah
kecil dari 0,5, maka itu disebut dengan data yang tidak berdistribusi normal seperti itu. Nah, kemudian berikut ada cara lain untuk menganalisis data yang sama, di mana dalam hal ini variabel tanaman itu adalah tinggi tanaman yang saya buatkan, kemudian buat tinggi tanaman, sementara value-nya dikosongkan. Nah, variabel yang kedua yang membedakan adalah itu jenis tanaman, atau saya buat J tanaman, itu jenis tanaman, yaitu tanaman A dan tanaman B. Karena ada dua value atau nilai variabel, maka saya klik klik value, kemudian pilih label. Satu saya kasih label tanaman A, sementara tanaman B itu dikasih label 2. Oke, kita klik data view. Setelah itu data yang tadi, data tinggi tanaman tadi, kita buat kode tanaman. Kita buat kode karena kita kasih value tadi, jadi kita buat kode. Nah, kode tanaman A kita kasih 1, kita beri nilai 1, sementara kode tanaman B kita kasih kode 2. Oke, di tinggi tanaman kita copy paste semua data yang ada, tapi berurutan dari tanaman A, kita copy paste tanaman A. Nah, saudara bisa lihat ada hanya 22 data yang bisa diinput ketika kita copy paste satu kali. Nah, oleh karena itu kita copy paste lagi data ketiga. Beberapa data sisa maksudnya. Nah, setelah itu tanaman B kita copy paste lagi. Oke, dan kita lengkapi data tersebut dengan copy paste data di bawah. Oke, setelah itu kita buatkan kode tadi. Pindahkan kode tanaman A dan tanaman B itu ke masing-masing ke jenis tanaman. Ya, karena satu tinggal dibuat saja, kemudian copy paste untuk kode tanaman 2. Nah, setelah itu kita pilih data analisis yang sama, klik analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian pilih explore. Nah, yang membedakan adalah tadi kita masukkan untuk analisis pertama, kita masukkan semua variabel ke dalam dependent list. Yang kedua, kita masukkan tinggi tanaman di dependent list, kemudian jenis tanaman di factor list. Nah, pilih plots, kemudian centang normality plot with test. Lakukan hal yang sama seperti analisis sebelumnya.
klik both, klik OK, lalu akan keluar data analisis normality. Sini ada 25 tanaman yang dianalisis. Kemudian ini analisis deskriptifnya, data analisis deskriptif. Nah, ini data kita tadi. Jadi, karena semua tanaman A dan tanaman B nilai signifikannya 0,2, yaitu besar dari 0,05, maka kita katakan tanaman A dan tanaman B memiliki distribusi normal. Jadi, analisis tersebut bisa dilanjutkan ke analisis dependent test atau uji F, uji T, atau uji ANOVA.